Monggo, Ya. makan Oke, guys. silakan kita makan, kita buka bersama-sama, makan Udah habis. bersama ya. Aku udah habis. Nah, Aku dari tadi tinggal sedikit-sedikit aku loh. udah eksekusi. Dulu sebelum saya masuk Malaysia itu susah mau beli daging. Saya buat tahu telur tuh saya rasa dah mencukupi gizinya untuk anak-anak saya. Jadi begitu saya dah masuk Malaysia nih, rindulah masakan itu. Jadi saya buat tahu telur masa musim PKPD ini untuk mengenang kisah sedih saya di kampung dulu. Bunda tak biasa makan pedas dan bos saya alhamdulillah nih join makan sekali dia rasa enjoy. Saya buat dua versi dan dia bertambah-tambah hingga tinggal separuh nasi kami tadi. Saya punya majikan. Separuh tinggalin untuk aku. Alhamdulillah. Yang di luaran sana yang ngelihat FB live-nya Pertimik, mungkin apa sih Pertimik, orang lagi pandemi COVID kayak gini malah giur-giurin makanan. Tapi ini sebenarnya ini adalah satu bukti bahwa teman-teman Pertimik itu solidaritasnya itu mantap dan tinggi banget gitu. Walaupun kita jauh-jauhan nih, tetap makan bersama itu emang penting. Emang kalau di Pertimik itu pertama kali saya masuk emang makanannya mantap-mantap. Ini ntar kalau nggak lupa Halo, sama Bang Mice. Boleh tolong cek dong kita. Kegiatan saya di rumah, jaga budak, kadang masak, semua saya buat semua. Di dalam rumah ini bolak-balik buang sampah, turun buang sampah. Sebenarnya saya di dekat-dekat rumah juga, kalau untuk kerja kuli-kuli gitu ada lah kan di pabrik-pabrik. Tapi ya mungkin rezeki saya harus jauh ya. Nama saya Nani Ratnaningrum, saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nama saya Binti Rosida, saya berumur 45 tahun. Semenjak saya tahun 2007 masuk ke Malaysia, saya bekerja satu majikan ini saja, belum pernah pindah-pindah. Mula-mula majikanku tak tahu PRT itu apa. Lalu saya jelaskan PRT itu adalah pekerja rumah tangga, yaitu seperti saya ini. Sejak adanya pandemi ini memang beban kerja yang bertambah, jam kerja yang panjang, sebab majikan dan keluarga working from home. Jadi mau tidak mau, seperti kayak memasak itu, yang dulunya tuh mungkin 2-3 kali itu paling sering, sekarang tak cukup 5-6 kali itu. Kadang kita harus membuat makanan ringan ataupun kue-kue ataupun cemilan, makanan ringan. Jadi, seperti tidak ada masa, kita lebih lama ke dapur. Saat ini memang gimana ya? Memang sebetulnya kalau dikatakan risau, saya sangat risau. Apalagi setelah dinyatakan mertua positif, suami saya ada pernah melawat emak saya gitu. Apalagi baru tadi adik saya informasi kalau saat ini ayah saya sedang tak sehat. Itu jadi memang saat ini memang tak tahu lah, saya macam kalau boleh balik teringin ya saya balik. Selama COVID ini saya tak pernah balik, belum balik sama sekali. Baru-baru ini bulan 5 ya, saya kena bulan 5 dan semua satu rumah dengan bos, sekali dengan budak-budak. Tapi kita pun tidak bisa memvonis siapa yang awal kena ya. Pandemi COVID-19 memporak-porandakan dunia. Entah sampai kapan
akan berlegar-legar di muka bumi ini. Kami selalu dibelenggu rasa ketakutan. Ketakutan semakin merambah karena setiap hari kami mendengar berita kematian dari teman dan handai taulan. Di Pertimik ada pengurusan sembako, jadi saya daftarkan ke Pertimik. Selepas itu kawan-kawan pun banyak lah yang itu menghubungi saya. Sebab saya berkontribusi di sembako itu, sebab itulah ingin membantu teman-teman yang memang betul-betul membutuhkan. Sembako itu ialah bahan logistik, dan kalau di Indonesia itu dipanggilnya 9 bahan pokok, yaitu meliputi beras, gula, susu, minyak, dan lain-lain. Ya, hari ini saya mau berangkat ke Ampang mendistribusikan beberapa paket sembako. Kemarin ada aduan dari beberapa pekerja di sana bahwa mereka tidak cukup sembako. Ada di area rumah saya ini, ada yang kebetulan ya sudah dari pertama kali COVID sampailah hari ini dia belum ada kerja gitu ya. Jadi kalau setiap bulan ada sembako pun sangat memerlukan. For you, sabun semua ada. Oh, makasih banyak. Pempes mau lagi tak? Ini ada yang tebal, pempes. Oke, makasih. Oke, thank you. Bukan semua pekerja rumah tangga itu yang mendapat fasilitas yang sepenuhnya dari majikan. Banyak juga yang keperluan sendiri itu harus membeli sendiri gitu dengan uang sendiri. Ada cleaner, ada juga yang kerja yang stay out cleaner, terus ada rumah kedai makan ataupun construction dan kebun juga ada. Itu memang yang betul-betul sangat memerlukan bantuan. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita khususkan kepada keluarga kita, ibu bapak kita yang telah mendahului kita, saudara kita, adik kita, beradik kita, disebutkan masing-masing nama dari keluarga kita yang telah meninggal. Khususan ila ruhil marhum. Majikan kasih kebebasan saya menyayangi anak majikan tuh, jadi kayak obat gitulah. Kalau saya rindu anak saya itu, saya peluk. Nah, anak yang kedua itu kan perempuan, dia saya peluk aja dia itu sambil saya nangis, dia pun paham. Pi rindu anak ya, dia paham kayak gitu, dia pun peluk. Jadi macam kita nih ada energi lah, kayak kita kayak bayangkan peluk anak kita sendiri kayak gitu. Warnane koyo ngene. Tapi ungu sing ibuke gawe nang jahit nang klambine Ila iku, kain sari kok apik ungu iku. Iya, masak nasi sama telur aja sih tadi. Di Jerman sudah musim sejuk ya, Dek? Mau musim sejuk? Iya, udah mulai dingin, lagi musim gugur sekarang, udah dingin lagi. Terus ada ujian. Masa saya mau pergi, anak saya tinggal di kakak. Dan masa itu ya, dia taunya saya mau kerja, tapi bukan untuk lama gitu. Dia kan taunya saya kerja macam pagi balik sore kayak gitu. Tapi ternyata saya sampai kurang lebih 2 tahun nih masa itu. Di dalam perjalanan itu saya teringin macam cepat-cepat nak sampai.
Saya pikir cepat-cepat sampai, cepat-cepat dapat gaji, cepat-cepat bagi anak, apa tuh macam teringat cepat. Tapi sampai di sini lama, 1 hari pun ya Allah, jam nih saya tengok macam tak jalan, macam lama. Dalam banyak boleh ke sampai 2 tahun, padahal kontrak pertama harus 2 tahun kan, boleh ke 2 tahun. Nanti kalau tak 2 tahun, keluarga kena bayar, kena tebus kayak gitu. Memang rasa takut tuh ada lah, tapi memang hari itu terasa lama. Saya juga tak paham, pasal saya juga baru pertama kali masuk PT pemberangkatan ke luar negeri, kerja ke luar negeri itu. Ya saya ikut aja lah, ikut alur saja. Kita pergi daripada Jakarta ke Pekanbaru, daripada Pekanbaru, Dumai, naik kapal laut feri sampai ke Melaka. Dari Melaka baru naik bus ini. Dan waktu pemberangkatan pun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam kontrak itu tertulis saya hanya jaga 1 orang nenek. Tapi ternyata sampai situ semua saya buat. Dan di situ pun ada cucunya, ada cicitnya. Dan setiap minggu 2 atau 3 kali saya pun harus menolong cucunya untuk berjualan di pasar. Dan banyak lagi larangan-larangan seperti tak boleh bercakap dengan orang yang selain di rumah majikan. Dan semua apa yang saya pakai, apa yang saya butuhkan untuk hari-harinya seperti sabun, seperti tuala wanita, tuala bulanan, itu saya beli sendiri. Pokoknya semua tak wajar. Kerja di rumah tapi semua beli sendiri. Makan terbatas. Kalaupun saya mau minum seperti Nescafe, itu pun saya beli sendiri. Dengan cara ya potong gaji. Yang sangat menyedihkan dan memang saya tak akan lupa. Di saat itu ibu saya meninggal dan surat itu sampai ke tangan saya sudah berapa bulan kemudian. Disitulah saya merasa tambah tertekan ya. Sudah pastinya kita sebagai anak mestilah kepikiran ya. Kita melamun, merasa bersalah, dan akhirnya yang namanya majikan tuh dia tak puas dengan saya, akhirnya saya dibawa ke agen. Dan di situ saya dimarah-marahin, katanya pokoknya tak betul gitu. Akhirnya dia pun tampar saya. Saya terkejut. Loh, kenapa tampar saya? Kalau saya untuk melarikan diri masih ini ya, tak kepikiran juga dari situ sih. Kalau saya niat melarikan diri kan, saya ada nomor telepon kakak kan. Terus saya ada juga orang yang istilahnya bercakap gitu kan, yang orang-orang proyek itu secara tidak langsung dia diam-diam gitu macam ayo lari aja gitu kan. Saya tahu kamu tuh di situ susah katanya gitu. Padahal saya tak cerita sama dia orang kan. Tapi saya pikir balik lagi, saya hanya pikir satu aja. Saya nggak mau lebih menyusahkan orang di kampung, gitu aja. Pemimpi ingin mencicipi bahagia dunia, bebas dari segala tekanan. Tahukah, jika kesempurnaan menjadi ukuran, tak peduli
perut lapar. Tak peduli apakah kebutuhannya sudah diberikan. Hanya tuntutan demi tuntutan dilakukan. Lalu, di mana perlindungan hak yang sebenar? Di mana kerja layak? Apakah semua menutup mata dengan sengaja? Atau berpura-pura lupa, lalu terlewatkan begitu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurjana, seorang PRT dari Singapura yang telah berpartisipasi mengikuti lomba puisi pada siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya. Kadang saya ngejum di sini. Oh, itu tempat saya tidur. Tilam. Saya pakai tilam. Kadang di sini sempit kan. Yang biasanya kita berkumpul di satu tempat, yaitu kita biasa menyebutnya markas, di mana kita berjumpa dengan kawan-kawan di situ. Kita boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman. Tapi di saat COVID sekarang ini, kita berasa jauh. Berasa jauh, tapi kita berusaha untuk dekat dan kita mengadakan kegiatan online. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Untuk minggu depan kita ada kelas ya. What are you knitting, Mr. Jackie? Okay, are you knitting, Miss Jackie? Yes, I am knitting a sweater. A sweater. Okay, good job. Are you cooking some food? Okay. Yes, I am cooking the noodle. Oh, you're cooking noodle. Saya bingung, cookingnya gini ya. Saya bingung kalau tadi tuh kayak bilang ngapain, gini. Panda order, so cooking here. Jago nih. Tanya. Kaca cermin. Oke, coba bersihkan kaca cermin itu apa? Wipe the window. Wipe the window. Nah, sekarang coba tanya ke Kak Heni. Mulai dari always, yang berarti selalu, usually, biasanya. Kalau menurut saya, pelatihan bahasa Inggris itu penting, terutama kalau kita bekerja di luar negeri. Kalau kita mampu berbahasa Inggris, nilai kita di mata majikan itu lebih tinggi. Ada lagi satu miskomunikasi dikarenakan perbedaan bahasa yang pernah saya sendiri pernah alami. Contohnya ketika bos saya suruh saya lap itu semua furniture, dia bilangnya can you gelap all the furniture? Saya tak paham apa itu gelap. So saya kasih tutup semua korden. Semua saya kasih gelap ruangan. And then bos saya turun, dia marah-marah. Kenapa kamu kasih tutup semua korden? I said to her, tadi mem cakap suruh kasih gelap semua. No. You have to wipe, gelap. 7, 8, 9, 10, DAUMPULUS. Itu duduk ya? Ini dalam Pertimik ini banyak perubahan, di mana saya sekarang berani untuk ikut kegiatan-kegiatan gitu. Salah satunya ya seni.
Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa advokasi saya gambarkan dengan gambar batu yang diangkat, didorong sama si Batu itu dilambangkan sebagai beban ya kan. Nah kalau semutnya itu kayak kita gitu. Nah kalau seandainya kita sendirian, kita nggak akan bisa mengangkat beban itu. Tapi jika kita beramai-ramai, beban itu akan terasa ringan dan boleh memindahkan batu walaupun batu itu sebesar apapun gitu. Dokumen ataupun tak dokumen, supaya pekerja berhak mendapat gaji dia, berhak mendapat upah dia. Kalau tak ada paspor mau kemana-mana kan susah. Terima kasih juga kepada ILO Bangkok yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan praktek baik pengorganisasian pekerja rumah tangga Indonesia migran di Malaysia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Kalau dia udah mulai SMP itu kan udah besar ya, udah ada teman-teman, udah ada kawan, itu saya bagi tahu. Kalau ada kawan tanya, tak ya nggak cakap. Kalau zaman dulu kan kita dipanggil TKW kan. Kalau ada teman-teman tanya, saya lah bagi tahu kalau ibu ini seorang TKW. Dia rasa terharu, saya tak apa, saya bangga dengan ibu kecium untuk saya gitu. Dia tak malu. Saya sejak ikut Pertimi, saya boleh tahu hak saya sebagai pekerja, terutama PRT ya, sebagai PRT, di mana hak-hak itu seperti salah satunya yang paling utama itu naik gaji kan. Itu di situ saya boleh berani bercakap untuk meminta ke bos untuk sesuaikan gaji saya. Ya. DSL ya? DSL. Oke. Betul. Ya, betul. Oke. Udah sampai. Bentar ya, saya buka ya. Sama ada salah ratifikasi 189 dokumen konstitusi Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran di Malaysia. Maju untuk nanti kongres. Sudah siap. Izinkan kami dari Pertimi untuk memandu acara pada Kongres pertama Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimi 2021 dengan mengangkat tema khusus memperkuat kepemimpinan pekerja rumah tangga untuk kerja layak. Untuk misi saya pertama ialah menambah program-program keterampilan bagi anggota PRT pada umumnya. Kita tidak tahu sampai kapan ya pandemik ini berakhir. Untuk itu visi saya sebagai kandidat ketua yaitu menguatkan akses informasi bagi PRT migran, mengadakan program pelatihan, negosiasi, penanganan kasus, konseling, dan lain-lain. PRT diakui sebagai pekerja dan berhak mendaftarkan serikatnya. Jadi pilihlah Randy sebagai ketua. Dari rasa kasih, timbullah rasa cinta. Dengan izin Tuhan, boleh bersatu. Visi saya menguatkan kampanye kerja layak dan advokasi undang-undang pekerja rumah tangga migran Indonesia di Malaysia. Ikuti saya. PRT adalah pekerja. PRT adalah pekerja. Selamat Mbak Uli. Selamat Mbak Uli. Selamat untuk Mbak Uli. You know, as domestic workers, we go through so many hardships. As domestic workers, they ignore us. They don't see our worth. They don't understand that our work makes all work possible. And today, at your founding Congress, you, as the workers that have joined this organization, have said to your government, enough is enough. We are workers. We've got a voice and we want to speak out for it. Saya bangga menjadi anggota Pertimi. Ratify.
pekerja rumah tangga, dimanapun Anda berada, marilah saling bersatu padu, eratkan persatuan, bertimik suatu wadah perjuangan untuk dapatkan keadilan. Bertimik tempat kita bersuara menuju kerja layak untuk semua